Assalamualaikum, sahabat muslim. Tahukah kita bahwa Allah menciptakan berbagai makhluk, baik yang tampak maupun gaib, sebagai tanda kekuasaannya? Sebagian membawa rahmat, sebagian lagi membawa kematian, azab, atau fitnah yang luar biasa. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 makhluk mematikan ciptaan Allah berdasarkan penjelasan dari Al-Quran dan hadis sahih. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat untuk memperkuat iman dan amal kita. Yuk, kita bahas. Satu, Dabbatul Ard, binatang melata dari bumi. Sahabat muslim, salah satu tanda besar kiamat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran adalah kemunculan Dabbatul Ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 82, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan bagi mereka seekor binatang dari bumi, yang akan mengatakan kepada manusia, bahwa sesungguhnya mereka dahulu tidak meyakini ayat-ayat kami." Ayat ini memberi isyarat bahwa di akhir zaman nanti akan muncul makhluk yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia bukan sekadar hewan, tapi ciptaan Allah yang membawa misi besar, menegakkan kebenaran dan membedakan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Rasulullah pun bersabda dalam hadits sahih, riwayat Muslim, "Sesungguhnya tanda-tanda kiamat besar yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang melata kepada manusia pada waktu duha." Bayangkan sahabat muslim, sebuah makhluk muncul dari bumi, berjalan di hadapan manusia, bahkan berbicara dengan mereka. Ia akan memberi tanda pada wajah manusia. Wajah orang beriman akan bersinar dengan cahaya, sedangkan wajah orang kafir akan menghitam penuh kehinaan. Para ulama seperti Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa keluarnya Dabbatul Ard adalah hujjah terakhir Allah. Saat itu, pintu taubat telah tertutup. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali kepadanya. Maka sahabat muslim, Dabbatul Ard bukan sekadar makhluk menakutkan, tapi peringatan keras. Tanda bahwa dunia ini pasti berakhir dan hanya ada 2 golongan manusia, yang diselamatkan oleh iman atau yang binasa karena kekafiran. Sungguh merinding jika kita renungkan. Karena itu, sebelum hari itu datang, mari kita perkuat iman, mendekat kepada Allah, dan jangan pernah meremehkan ayat-ayatnya. 2. Ya'juj dan Ma'juj. Sahabat muslim, tanda besar kiamat berikutnya adalah munculnya 2 kaum perusak yang disebut dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj. Allah abadikan kisah mereka dalam surat Al-Kahfi, ayat 94. Ketika kaum di sebuah negeri meminta pertolongan kepada Dzulkarnain. "Wahai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di muka bumi." Dzulkarnain lalu membangun dinding besi yang kokoh untuk menghalangi mereka. Hingga hari ini dinding itu masih menahan Ya'juj dan Ma'juj agar tidak keluar. Namun sahabat muslim, Rasulullah bersabda dalam hadits sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, setiap hari Ya'juj dan Ma'juj menggali dinding itu, hingga Allah mengizinkan mereka keluar. Lalu mereka menyebar dengan cepat, meminum sungai, dan membuat kerusakan besar di bumi. Bayangkan, jumlah mereka luar biasa banyak, bagaikan gelombang manusia yang tak terbendung. Mereka turun dari setiap ketinggian, melahap apa saja yang mereka temui, hingga bumi tak lagi aman. Ya'juj dan Ma'juj menjadi salah satu fitnah besar sebelum kiamat, bukti betapa dahsyatnya kekuasaan Allah, sekaligus peringatan bagi kita agar jangan sekali-kali lalai. Maka sahabat muslim, sebelum datang hari penuh kengerian itu, marilah kita perkuat iman, dekatkan diri kepada Allah, dan memohon perlindungan dari fitnah akhir zaman. 3. Dajjal. Di antara tanda besar kiamat yang paling menakutkan adalah munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Rasulullah menggambarkannya sebagai fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat. Dalam hadits sahih riwayat Muslim, beliau bersabda,
tidak ada satu fitnah pun yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Dajjal akan keluar sebagai manusia yang diberi kemampuan luar biasa. Ia mampu menipu mata manusia, membuat hujan turun, menumbuhkan tanaman, bahkan menghidupkan sesuatu yang tampak seperti orang mati. Karena itulah banyak orang yang tertipu dan mengikutinya. Namun sahabat muslim, ada tanda jelas yang Allah berikan. Mata Dajjal buta sebelah, dan di antara kedua matanya tertulis kata kafir yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman. Dajjal akan berkeliling di muka bumi selama 40 hari. Dimanapun ia pergi, ia membawa fitnah yang menyesatkan. Tapi ada satu tempat yang tak bisa ia masuki, Makkah dan Madinah, karena dijaga oleh malaikat. Rasulullah telah mengajarkan doa khusus agar kita terlindung dari fitnah Dajjal. Dalam sholat, beliau menganjurkan membaca doa perlindungan dari 4 perkara: azab neraka, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka sahabat muslim, fitnah Dajjal adalah ujian iman yang sangat berat. Yang bisa selamat hanyalah orang-orang yang teguh berpegang pada Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah. 4. Azab belalang, katak, kutu, dan darah. Sahabat muslim, dahulu kala ketika Fir'aun dan kaumnya begitu sombong menolak ajaran Nabi Musa alaihissalam, Allah menurunkan azab yang menakutkan. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 133, Allah berfirman, "Maka kami kirimkan kepada mereka banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai tanda-tanda yang jelas. Namun mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa." Bayangkan sahabat muslim, belalang yang biasanya terlihat sepele, Allah jadikan pasukan azab. Mereka datang dalam jumlah tak terhitung, melahap semua tanaman hingga bumi gersang. Kutu yang kecil menyiksa tubuh manusia dan hewan tanpa henti. Katak muncul dalam jumlah besar, memenuhi rumah-rumah, mengganggu kehidupan. Bahkan air yang mereka minum berubah menjadi darah, membuat mereka tak bisa bertahan. Semua ini adalah peringatan bahwa makhluk sekecil apapun, bila Allah kehendaki, bisa menjadi senjata mematikan. Namun sayangnya, Fir'aun dan kaumnya tetap keras kepala. Mereka hanya meminta Nabi Musa berdoa agar azab diangkat, tapi setelah itu kembali ingkar. Sahabat muslim, kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan Allah tak terbatas. Jangan pernah meremehkan perintahnya, karena azab bisa datang dengan cara yang tidak kita duga. 5 kalajengking neraka. Azab Allah di akhirat jauh lebih dahsyat dibanding azab di dunia. Di dalam neraka, Allah menciptakan makhluk-makhluk yang begitu menakutkan. Salah satunya adalah kalajengking neraka. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits riwayat Ahmad, "Sesungguhnya di neraka ada kalajengking sebesar bagal, hewan besar mirip keledai. Ia menyengat penghuni neraka sekali sengatan, maka orang itu merasakan sakit selama 40 tahun. Bayangkanlah sahabat muslim, satu sengatan saja sudah cukup membuat tubuh manusia merasakan azab yang tak tertahankan selama puluhan tahun. Bukan sehari, bukan sebulan, tapi 40 tahun lamanya. Kalajengking neraka adalah gambaran betapa pedihnya siksa Allah. Semua ini menjadi peringatan agar manusia tidak berani bermaksiat dan melupakannya. Sahabat muslim, jika kalajengking kecil di dunia saja bisa membuat tubuh panas dan sakit berhari-hari, maka bagaimana dengan kalajengking neraka yang ukurannya jauh lebih besar dan racunnya jauh lebih dahsyat? Semoga Allah melindungi kita dari azabnya dan meneguhkan langkah kita di jalan iman. 6. Naga neraka, Al-Aqrab, Al-Hayya Al-Abyad. Jika di dunia kita sering mendengar kisah naga hanya sebagai dongeng, maka di akhirat, di dalam neraka, Allah benar-benar menciptakan makhluk sejenis ular raksasa yang menakutkan. Para ulama menyebutnya sebagai An-Nahshi atau Al-Hayyah.
ular atau naga neraka yang siap menerkam para pendosa. Dalam riwayat disebutkan bahwa di neraka ada ular sebesar tiang besar. Jika ia menggigit penghuni neraka satu kali, maka sakitnya terasa selama ribuan tahun. Bayangkan sahabat Muslim, seekor naga raksasa dengan bisa yang panas membara, menyalurkan azab yang tak pernah berhenti. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada kesempatan untuk sembunyi. Semua ini adalah bukti bahwa siksa neraka jauh melampaui apapun yang bisa dibayangkan manusia di dunia. Ia hadir sebagai peringatan keras agar kita tidak meremehkan dosa, sekecil apapun dosa itu. Sahabat Muslim, semoga Allah menjauhkan kita dari siksaan naga neraka dan memasukkan kita ke dalam rahmat serta ampunannya. 7. Hewan-hewan kecil yang membawa penyakit. Sahabat Muslim, jangan pernah meremehkan makhluk kecil yang diciptakan Allah. Sebab terkadang yang tampak lemah dan sepele justru bisa membawa kehancuran besar. Rasulullah pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Allah bisa memberi azab melalui makhluk sekecil nyamuk. Betul sahabat Muslim, nyamuk yang kecil dan ringan bisa menjadi perantara penyakit mematikan seperti malaria, demam berdarah, hingga menelan jutaan nyawa di dunia. Ini bukti nyata bahwa kekuatan tidak selalu datang dari yang besar. Allah ingin menunjukkan kepada manusia bahwa dengan ciptaannya yang kecil sekalipun, manusia tetap tidak berdaya jika Allah menghendaki. Sahabat Muslim, hewan-hewan kecil pembawa penyakit ini adalah pengingat bahwa kita makhluk yang lemah. Sehebat apapun manusia, secanggih apapun teknologi, tetap tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah. Maka, marilah kita selalu berlindung kepadanya, menjaga diri dengan doa dan ikhtiar, serta tidak pernah meremehkan ciptaan Allah sekecil apapun. Sahabat Muslim, 7 makhluk mematikan ini adalah bagian dari ketetapan Allah yang pasti akan terjadi. Mereka mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat dan kematian atau kiamat bisa datang kapan saja. Maka marilah kita mempersiapkan diri dengan iman yang kokoh, amal yang ikhlas, dan memohon perlindungan dari Allah setiap hari. Semoga kita termasuk hamba yang diselamatkan di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.